Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Strategi Pemasaran Produk atau Jasa Bank Syariah. Pengertian produk atau jasa bank syariah. Produk jasa produk dalam Islam adalah suatu yang dihasilkan proses produksi yang baik, bermanfaat dan dapat dikonsumsi, berdaya guna dan dapat menghasilkan perbaikan material, moral dan spiritual bagi konsumen. Suatu yang tidak berdaya guna dan dilarang Islam merupakan pengertian produk dalam Islam. Barang dan ekonomi konvensional adalah barang yang dapat dipertukarkan, tetapi barang dalam ekonomi Islam adalah barang yang dapat dipertukarkan dan juga dapat diberdayagunakan secara moral. B. Jenis produk atau jasa bank syariah. A. Penghimpunan dana terdiri dari tabungan, giro, dan deposito. B. Penyaluran dana terdiri dari mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, dan istisna. Yang C yaitu jasa terdiri dari wakalah, kafalah, sarf, ran, qard, dan hiwalah. C. Strategi produk atau jasa. Yang pertama yaitu produk. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, digunakan, atau dikonsumsi. B. Price, harga, merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan pemasaran. C. Promosi. Promosi adalah cara untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang produk atau jasa yang ditawarkan adalah melalui sarana promosi. D. Place, tempat atau saluran distribusi. Yaitu tempat di mana proses jual beli suatu produk, barang, atau jasa. E. People atau manusia adalah berbicara mengenai sumber daya manusia yang terlibat di dalam pemasaran tersebut. E. Proses, aspek dalam strategi bauran pemasaran adalah berkaitan dengan proses atau tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pemasaran. G. Physical expense yaitu strategi pemasaran berbeda dengan aspek tempat atau place. D. Langkah-langkah pengembangan produk baru atau jasa pada bank syariah. Yang pertama yaitu penetrasi pasar. Penetrasi pasar dapat dilakukan ke segmen-segmen yang belum tersentuh oleh bank syariah, yaitu kepada kelompok-kelompok yang peduli pada halal haram tetapi belum tahu atau belum terjemah oleh bank syariah, kelompok yang ragu-ragu pada bank syariah, dan kelompok yang tidak peduli pada halal haram atau lebih peduli pada pelayanan dan retum, baik itu pasar muslim maupun non-muslim, tetapi belum terjemah oleh bank syariah. Yang kedua, pengembangan produk-produk bank syariah yang kompetitif dan inovatif. Pasar yang masih sangat terbuka lebar dan adanya keuntungan dari Preaching bank konvensional merupakan peluang bagi bank syariah untuk semakin kreatif dan inovatif dalam membuat produk-produk baru. Yang ketiga, peningkatan kualitas pelayanan. Pada tahun 2006, diperkirakan bahwa semua bank sudah punya divisi syariah. Karena itu, pada tahun 2006, pengembangan bank syariah di Indonesia sudah mengarah pada organik atau peningkatan aset. Pada saat itu juga yang terjadi adalah persaingan di mana bank yang menjadi pilihan nasabah adalah yang memiliki servis baik yang memberikan kenyamanan tertinggi. Yang keempat, peningkatan promosi dan sosialisasi terhadap produk-produk bank syariah secara efektif. Promosi dilakukan dengan memanfaatkan potensi daerah yang ada secara efektif, baik secara perorangan, kelompok, maupun instansi yang meliputi unsur alim ulama, pengusaha negara atau pemerintah, cendekiawan, dan lain-lain, yang memiliki kemampuan dan akses yang besar dalam penyebarluasan informasi terhadap masyarakat luas. Yang kelima, peningkatan kerjasama dengan industri lain. Kerjasama dengan institusi pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pelatihan karyawan pada bank syariah, mencari lulusan terbaik dari lembaga tersebut yang ahli dalam perbankan syariah, ataupun bank syariah bisa berperan sebagai sponsor sosialisasi perbankan syariah dalam rangka edukasi bank syariah ke masyarakat. Yang keenam, peningkatan jaringan kantor bank syariah. Pengembangan jaringan kantor bank syariah diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kerjasama antara bank syariah,
peningkatan efisiensi usaha, serta peningkatan kompetisi ke arah peningkatan kualitas pelayanan. Yang ketujuh, peningkatan cakupan pasar melalui aliansi strategi. Untuk memperluas cakupan pasar dapat dilakukan melalui aliansi strategi dalam melakukan kerjasama. Selanjutnya, 8. Peningkatan kualitas SDM. Keberhasilan pengembangan bank syariah pada level mikro sangat ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan serta keterampilan pengelolaan bank. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan, baik pengetahuan tentang manajemen perbankan maupun pengetahuan tentang syariah perbankan melalui pelatihan. Yang ke-9, peningkatan efisiensi internal. Efisiensi internal dapat dilakukan dengan meningkatkan cakupan pasar, menambah kelengkapan instrumen transaksi syariah, atau termasuk dengan memanfaatkan kemajuan dalam bidang teknologi informasi sehingga lebih dapat meningkatkan fleksibilitas penerapan jasa keuangan syariah bagi masyarakat dan sebagainya. Baik, materi yang terakhir adalah daur hidup produk atau yang disebut dengan PLC. Yang pertama, ada tahap perkenalan, introduction. Pada tahap ini, produk mulai dipasarkan kepada masyarakat. Produk yang dikeluarkan benar-benar masih baru, laba produsen masih sedikit. Promosi juga dilakukan secara insentif kepada masyarakat agar masyarakat mengenal produk tersebut. Dan yang kedua ada tahap pertumbuhan yang disebut dengan growth. Pada tahap ini, penjualan serta laba akan meningkat, yang disebabkan permintaan oleh masyarakat sudah meningkat karena masyarakat sudah mengenal atau mengetahui produk tersebut. Dan yang ketiga ada tahap kedewasaan atau maturity. Pada tahap ini ditandai dengan adanya kompetitor yang mulai berdatangan. Dan tahap yang terakhir adalah tahap penurunan yang disebut dengan decline. Pada tahap ini produk mulai menurun dan ditinggalkan oleh konsumen untuk produk-produk yang lainnya. Kami lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.